dosa-dosa para pemimpin mengakibatkan tidak ada ampun kepada bangsa Yehuda. Maka Tuhan katakan, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik pada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarkan mereka pergi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Tuhan bisa memakai bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya untuk menghukum umat pilihannya yang tidak taat, yang berzina secara rohani, yang tidak setia kepadanya. Jadi kita lihat bahwa Nebukadnezar diizinkan oleh Tuhan, bahkan 13 kali Tuhan memastikan bahwa Tuhan akan memakai Nebukadnezar untuk menghukum bangsa Yahudi. Ini bukan secara kebetulan bahwa dia akan datang untuk mengalahkan yang namanya kerajaan Yehuda, tapi karena dosa-dosa para pemimpin, Tuhan pakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk menghukum umat pilihannya. Ya, kalau kita lihat kantong-kantong Kristen yang ada di seluruh Indonesia, ada banyak masalah. Maka Tuhan bisa pakai bangsa-bangsa yang bukan seiman dengan kita untuk menghukum, ya, orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Itu yang Tuhan nyatakan lewat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ya, lewat kehidupan dari Nebukadnezar dan juga kehidupan dari Raja Yoyakim. Jadi sekali lagi, Yoyakim itu raja ketiga yang sebelum yang terakhir, ya. Sebelumnya berakhir masih ada 3 raja lagi, kemudian pemerintahan Yehuda itu bubar sama sekali. Pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7, ya, bicara tentang Daniel, Misael, Azariah dan namanya dibawa ke istana Babel. Jadi setelah ada pembuangan 3 kali gelombang, kemudian Raja Nebukadnezar di tahun pertamanya dia merekrut orang-orang, dia memerintahkan Aspenas untuk merekrut orang-orang Israel dengan kriteria khusus. Nanti kita akan lihat untuk bekerja di dalam istana Babel. Ya. Aspenas, di situ ada, kita baca tadi ya, Aspenas kepala sida-sida raja. Di situ kan kepala istana, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu eunuch, ya, atau dalam bahasa sida atau kasim, ya, kasim. Nah, kalau di dalam kerajaan kebanyakan sida-sida dan kasim ini mereka dikebiri, ya. Dan dia kepalanya, kepala istana raja yang mengepalai semua sida-sida. Dan mereka merekrut anak muda Israel. Sekali lagi, anak-anak muda dalam bahasa Inggris itu yelet, kira-kira usia 13 sampai 17 tahun. Nah, syaratnya keturunan raja dan para bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada cacatnya, yang elok parasnya, yang memiliki segala macam hikmat, yang berpengetahuan, yang cerdas, yang cakap bekerja di sana raja, yang dapat mengajarkan bahasa dan tulisan orang Kasdim. Bapak Ibu bisa lihat kualitas dari mereka ini menentukan mereka bisa diterima di dalam kerajaan Babel saat itu dengan posisi mereka sebagai orang buana. Kalau saya melakukan pengamatan yang lebih dalam sesuai dengan bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya, pertama itu mereka bersih jiwa, kelakuannya tanpa celah. Ini syarat yang luar biasa, ya. Zaman sekarang ini untuk mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat yang baik, jiwa itu harus bersih, ya. Kelakuan harus tanpa celah. Kemarin ada salah satu pengusaha yang sampaikan bahwa sekarang kalau mau diterima kerja, melamar pekerjaan, mereka akan melihat rekodnya dari online. Kalau kelakuannya sudah tidak benar, itu perusahaan bisa langsung melihat. Good appearance, ya, sikap dan penampilan yang baik, sehat jasmani, skillful in all wisdom, ahli dalam segala hikmat, ya. Kemudian mereka diberkati dengan pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Mereka memiliki kemampuan belajar. Kenapa? Karena mereka akan diajar bahasa Kasdim pada saat itu. Kalau mereka tidak mampu belajar, mereka tidak mungkin diterima. Dan mereka kompeten berdiri di hadapan raja. Dan mereka juga adalah keturunan bangsawan. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu, ya, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Apa yang bisa kita terapkan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, anak muda atau siapapun orang-orang percaya? Pertama,
tubuh itu adalah bait Allah dan jangan dirusak. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus 3:16-17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tubuh yang sempurna, dengan tubuh, jiwa, dan roh. Tapi tubuh itu sebagai tempat untuk berdiam roh Allah, dan itu tidak bisa dirusak. Pengerusakan secara sengaja tubuh kita tentu saja akan memberikan hasil yang tegur oleh Tuhan. Okay. Tapi muliakanlah tubuh. Dengan tubuh ini kita pakai untuk melayani Tuhan, dengan tubuh ini kita pakai untuk mempermuliakan nama Dia. Tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tadi kita bisa lihat di dalam kehidupan Daniel saja dan teman-temannya, mereka karena memiliki tubuh yang dijaga dengan baik, mereka akhirnya bisa ada di dalam lingkungan raja. Mintalah kepada Tuhan bagaimana dengan hikmat, bagaimana dengan kepintaran, bagaimana dengan pengetahuan. Ya, Yakobus 1:5 mengatakan, tetapi bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita kekurangan hikmat, Alkitab mengajarkan firman Tuhan memberikan janji, ya, minta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan hikmat. Bagaimana dengan orang yang cakap, orang yang terampil? Amsal 22:29 mengatakan, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi ini kompetensi, skill sangat dibutuhkan, ya. Dan mereka yang cakap dalam pekerjaannya berdiri di hadapan para pemimpin. Artinya mendapat tempat dalam lingkungan pengaruh yang besar. Ya, pengetahuan, kita tahu bahwa fungsi dari pengetahuan itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Apalagi zaman modern sekarang saat ini, Bapak Ibu, saya lihat di sekitar Jabodetabek ini laporan terakhir sudah 70.000 orang yang di PHK. Nah, kemarin ada pendaftaran di sekitar Bogor situ, butuh 50 orang yang mendaftar, 1.000 orang lebih. Bayangkan, siapa yang bisa diterima? Semuanya pasti punya skill yang bagus, semuanya pasti punya ijazah yang memadai, tapi yang diterima, saya pikir itu hanya karena kemurahan Tuhan, ya. Dan siapa yang paling skillnya bagus mungkin itu diterima. Bayangkan mereka mengantri sampai ribuan orang di tempat penerimaan itu. Tapi sekarang ini kebutuhan akan orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya menjadi yang utama. Skill dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu gunanya untuk dilatih. Kemudian hikmat dari yang tidak memahami menjadi memahami. Jadi ada perbedaan, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang pengetahuan, itu bicara tentang otak, ya, ilmu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau bicara tentang hikmat, itu bicara tentang hati, ya. Hikmat merupakan kemampuan membedakan mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan tidak. Jadi kalau kita bicara tentang hikmat, itu bukan hikmat untuk melakukan kejahatan. Pintar berbuat jahat ada banyak, pintar mencuri, pintar berbohong. Tapi tidak pernah ada orang bilang begini, hikmat berbohong atau hikmat mencuri, tidak ada. Ya, yang ada adalah hikmat untuk melakukan apa yang benar, untuk mengambil keputusan yang benar, untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang salah. Mari kita lihat perubahan nama, ya. Aspenas mengganti nama-nama mereka. Dari Daniel yang berarti Tuhan adalah hakimku berubah menjadi Belsazar yang berarti Pangeran Bel. Bapak Ibu tahu Pangeran Bel? Bel itu nama dewa atau dewa yang utama yang disembah di Babel, ya. Dan Daniel diganti namanya menjadi Belsazar. Tapi Alkitab tidak menulis Belsazar,
menulis Daniel. Beda dengan teman-temannya, tetap ditulis dengan nama dari bahasa Kasdim. Hananya, ya, Hanaya, yang berarti dikasihi Tuhan, dirubah menjadi Sadrak, yang berarti diterangi oleh Dewa Matahari. Bayangkan ini ya, nama-nama yang bagus dirubah sesuai dengan kemauan dari bangsa Babel. Nama Misael, yang berarti seperti Tuhan, dirubah menjadi Mesak. Mesak ya, yang berarti seperti dewa Venus, planet-planet ya. Kemudian yang terakhir Azaria, yang berarti Tuhan adalah penolong, dirubah menjadi Abednego, hamba dewa Nego. Sekali lagi ini dewa-dewa yang ada di Babel. Nama tidak mempengaruhi iman mereka kepada Allah yang benar. Itu prinsipnya. Mereka silakan panggil mereka dengan nama apa saja, tapi iman mereka tidak goyah. Ini pelajaran yang sangat penting ketika kita mengetahui bahwa nama-nama mereka dirubah, tapi iman mereka tidak berubah. Daniel tidak keberatan dengan nama yang diberikan kepadanya, karena dia tahu siapa dirinya. Begitu juga dengan teman-temannya ya. Mereka tahu saya adalah Daniel, percaya kepada Allah yang benar. Kalian mau rubah nama saya seperti apa, silakan. Daniel tidak berkeberatan dengan pendidikan di Babel, karena dia tahu siapa yang dia percaya. Luar biasa. Kemudian Daniel tidak, namun Daniel keberatan dengan makanan dari meja raja, karena memakannya merupakan ketidaktaatan langsung terhadap firman Tuhan. Kita heran ya, karena makanan raja dan minuman raja pasti yang terbaik, tapi Daniel tidak mau. Ya, mengapa? Ada alasan yang pertama, karena makanan itu sudah pasti tidak halal. Jadi zaman yang lama itu ada istilah halal dan haram. Ya, makanan tidak bisa makan yang berkuku belah, binatang yang seperti yang kita tahu sekarang ini. Rekan-rekan kita dari agama yang sebelah mengatakan itu haram, begitu juga dengan bangsa Yahudi hadir. Yang kedua, dalam budaya pagan, sebagian besar anggur dan daging dipersembahkan kepada para dewa. Jadi dewa-dewa menjadi objek sebelum makan dan minum untuk raja, itu selalu dipersembahkan dulu kepada para dewa. Dan memang Taurat melarang, janganlah makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang ketiga, makanan itu mengira-ngira persekutuan dengan sistem budaya Babel. Kalau makan ya, kita selalu tahu dimanapun, suku-suku manapun, makanan itu merupakan suatu persekutuan. Kalau kita itu makan makanan mereka, kita bersekutu dengan kebudayaan ini. Hal ini menjelaskan dasar rohani ya dari permintaannya Daniel, bukan menghindari santapan raja karena alasan lain, bukan karena masalah rasa, bukan karena masalah yang lain, tapi karena iman. Ya, kenapa? Karena bagi dia satu-satunya cara untuk terus bersama Allah adalah dengan setia dalam hal kecil. Bahkan orang percaya mengenal kehendak Allah, dan ya bahkan kita dapat memahami bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus mengenal kehendak Allah dan tidak bersekutu dengan sistem dunia yang berdosa. Ya. Banyak yang mengatakan begini, semua orang korupsi, jadi saya pun korupsi. Korupsi besar yang dilakukan di Indonesia ini, ya adalah orang-orang yang pakai kalung salib. Mengapa? Karena bersekutu dengan sistem dunia yang berdosa, menghalalkan hal-hal yang rohani, merohanikan hal-hal yang berdosa. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Orang Kristen harus bisa tampil beda. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Tentu saja dengan hikmat dan standar dari firman Allah. Itu yang dapat kita pelajari dari komitmen iman Daniel. Mengapa dia dengan teman-temannya tidak mau makan makanan raja. Nah, kalau raja memerintahkan menolak menolak untuk menu yang diperintahkan raja, itu berarti dapat mengakibatkan hukuman berat. Ya, namun itu merupakan suatu gambaran bahwa itu tekad dalam hatinya ya. Bagaimana dia menaklukkan pencobaan, itu merupakan ujian bagi imannya, cobaan. Tapi dia tetap memuliakan Allah di hadapan orang lain di tengah ujian. Bagaimana caranya? Pertama, ya ini Spurgeon yang menyampaikan ini. Pertama, hati harus teguh. Dan dia bertekad dalam hatinya, bertekad sebelumnya bahwa dia tidak akan berkompromi. Ya.
terputus. Putus ya. Masih bisa? Masih keluar ya? Oke. Baik. Ya. Baru muncul lagi. Oke. Maaf Bapak Ibu tadi sempat terputus. Lanjut lagi ya. Ini tantangannya luar biasa malam hari ini. Yang pertama, hati harus teguh, itu merupakan komitmen dari Daniel. Yang kedua, protes juga harus sopan. Ya, Daniel minta yang mengajukan permintaan, kalau boleh jangan mengajukan permintaan. Ya. Berpihak pada Yesus Kristus tidak berarti kita harus bersikap menyebalkan. Orang-orang percaya, orang Kristen dikenal dengan sikap hati yang baik. Meskipun tidak setuju dengan pemerintahan atau apapun, mereka tetap tidak bersikap menyebalkan. Yang ketiga, penyangkalan diri harus diupayakan. Ya, penyangkalan diri itu harus kita kerjakan. Daniel dan teman-temannya tahu ini akan merugikan mereka, namun mereka tetap bersedia. Beda dengan teman-teman yang lain, orang Israel atau anak-anak muda lain yang diterima, banyak dari mereka yang memakan makanan ini walaupun mereka tahu itu tidak halal. Ya. Spurgeon mengatakan, bersiaplah untuk nama yang buruk. Bersiaplah untuk disebut fanatik. Bersiaplah untuk kehilangan persahabatan. Bersiaplah untuk apapun selama Anda dapat berdiri teguh di sisi Yesus yang telah menebus Anda dengan darahnya yang berharga. Itu harga yang dibayar ketika kita mengikuti Yesus. Ketika kita mengambil keputusan untuk menegakkan kebenaran. Banyak anak-anak Tuhan yang ada di dunia kerja ini ya, yang tidak mau mengikuti sistem dunia, akhirnya mereka kehilangan teman, difitnah, kehilangan nama baik, ya, dianggap fanatik, tapi karena kebenaran mereka melakukan itu. Saya banyak dengar kesaksiannya, ya, sudah mau habis selesai. Tapi begitu Daniel berkomitmen tidak menajiskan dirinya, Allah mengaruniakan kepada dia kasih sayang dari pemimpin para kasdim dari Aspenas. Ya. Jadi Aspenas mengasihi, menyayangi dia seperti orang tua yang menyayangi anaknya, itu karena Tuhan yang menaruh kasih sayang itu. Ya, menimbulkan simpati yang baik. Banyak anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran, mereka juga mendapat kasih sayang dari banyak orang. Ya, yang mengerti rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berdiri bagi Dia. Itu prinsip Bapak Ibu. Tidak mungkin kita berdiri sendiri dan Tuhan bilang, oke, silakan tanggung apapun. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita ketika kita berdiri atas kebenaran. Yang ketiga, satu komitmen untuk tidak melakukan dosa, satu kasih karunia Allah akan diterima. Lakukan, coba praktekkan Bapak Ibu. Satu komitmen untuk tidak melakukan dosa, satu kasih karunia Allah akan diterima. Tadi kita lihat begitu ada komitmen langsung mendapat kasih sayang di ayat berikutnya. Tidak menunggu beberapa ayat yang keluar. Begitu mereka melakukan ujian dengan setia, ayat 10-16, mengerjakan komitmen mereka selama 10 hari, Allah melipat gandakan pemberian kepada mereka. Ya, ayat ini, ayat 17 setelah ayat 10-16 menjelaskan. Pada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan hikmat. Berarti bukan hanya tulisan orang kasdim, ya. Dan sedang Daniel ada tambahan, mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan Bapak Ibu tahu bahwa bagian inilah yang membuat Daniel terangkat menjadi pemimpin yang besar, karena dia bisa melakukan banyak hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Nanti kita belajar di pasal 2 dan seterusnya.
Bapak Ibu, kerjakan komitmen kita, berkat dilipat gandakan Tuhan. Sekali lagi, ya, sudah baru berkomitmen saja Tuhan sudah berkati. Tapi kalau komitmen dikerjakan, berkat akan dilipat gandakan. Itu janji Tuhan. Kalau tidak percaya, silakan. Tapi kalau mau percaya, Tuhan tidak pernah tidak mengenapi janjinya. Orang Yahudi, pemuda Yahudi ini mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi Tuhan memberkati mereka dengan cara yang luar biasa. Sekali lagi ya, para pemuda Yahudi ini mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan Tuhan pun memberkati mereka dengan cara yang luar biasa. J. Edwin Orr teringat suatu dikatakan Billy Price kepadanya, Edwin, jika orang Kristen mau memberi lebih dari sekedar pelayanan yang wajar, Tuhan akan memberikan lebih dari sekedar berkat yang biasa. Bapak Ibu, pelayanan kita yang kita kerjakan mungkin hanya 1-2 orang, ya. Tapi kalau kita mengerjakan itu dengan hal yang lebih daripada sepatutnya, Tuhan akan memberi berkat juga yang luar biasa. Daniel dan teman-teman yang memahami prinsip ini, dan Tuhan memberkati mereka karena menerapkannya. Ya, raja menemukan mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang percaya yang berdiri di atas kebenaran akan tampil beda. Amin. Orang-orang percaya yang berdiri di atas kebenaran akan tampil beda. Harusnya. Tapi kalau orang-orang benar yang tidak berdiri di atas kebenaran, mereka justru bikin masalah dan mempermalukan nama Tuhan. Itu yang harus diperhatikan. Karunia yang diberikan Allah kepada Daniel membawa dirinya naik menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ingat bahwa karunia merupakan pemberian Allah kepada kita, tapi karakter itu merupakan persembahan kita kepada Allah. Nah, Daniel memang mendapatkan karunia. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego atau Mishael, Azaria, Hananya, mereka mendapat karunia. Allah berikan karunia, tapi mereka punya karakter yang luar biasa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Uang. Itu berarti berguna, tapi ada yang lebih besar, yaitu karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah persembahan kita kepada Allah. Menjadi insight atau renungan kita mengakhiri eksposisi Daniel pasal 1. Kualitas apa yang perlu kita tingkatkan? Bapak Ibu ya, saya kira kita masih hidup, masih dalam usia produktif, kita masih membutuhkan kualitas yang ditingkatkan. Saya masih terus belajar untuk meningkatkan kualitas saya, meningkatkan kualitas memahami bahasa Ibrani dan Yunani, kualitas memahami Alkitab, kualitas untuk berbicara, kualitas untuk memimpin, kualitas untuk segala sesuatu yang digunakan untuk melayani Tuhan. Nah, apa yang harus ditingkatkan? Dari sekarang mungkin perlu buat perencanaan. Belajar dari keempat pemuda Yahudi ini. Belajar itu saya kira tidak harus dibatasi dengan usia. Ya, sampai hari ini saya tahu banyak orang yang meskipun usianya sudah 50-60 tahun tapi masih terus belajar. Ya, saya senang dengan ada satu ketua sinode, saya tidak usah sebut namanya. Tapi setiap kali kami berbicara, selalu saya belajar, terus baca buku, dengar seminar-seminar yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Yang kedua, tantangan iman apa yang Anda hadapi yang berpotensi membuat Anda berdosa? Ini perlu dikenali dan perlu untuk membuat satu komitmen. Ya, satu komitmen saja, saya tidak mau mengikuti dosa itu. Tuhan sudah berkati, apalagi kalau komitmen itu dikerjakan. Kiranya eksposisi pasal 1 dari kitab Daniel ini dapat menolong kita untuk memahami bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi juga kita harus membangun karakter kita di hadapan Tuhan, membangun kualitas diri kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita bisa menjadi lebih berkat. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mungkin kembalikan ke moderator, ada Pak Riki yang akan mengarahkan. Kalau kita akan ada diskusi selama beberapa menit
Sekarang sudah jam 8, berarti di Papua mungkin sudah jam 10.